saya yaitu digitalisasi UMKM era globalisasi. Nah, adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas beberapa menit ke depan. Yang pertama itu definisi digitalisasi UMKM, yang kedua bentuk dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM, yang ketiga strategi yang dapat diterapkan untuk digitalisasi UMKM, yang keempat manfaat digitalisasi bagi UMKM, yang kelima tantangan digitalisasi bagi UMKM, dan yang keenam bagaimana cara UMKM mengakses jaringan pemasaran lebih luas, yang ketujuh apa itu segmentasi pasar dan mengapa penting untuk UMKM, dan yang ke-8 bagaimana cara UMKM menentukan segmentasi pasar yang tepat. Yang pertama, definisi digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM untuk marketplace secara online. Digitalisasi ini menjadi penting bagi UMKM untuk menghadapi era globalisasi dan meningkatkan kinerjanya mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi digitalisasi UMKM meliputi motivasi intrinsik, pengetahuan TIK atau teknologi informasi komunikasi, penggunaan pemasaran digital, dukungan manajemen, biaya transisi reorientasi budaya, dan terakhir digitalisasi sistem. Nah, adapun bentuk dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM. Kita baca yaitu pemerintah Indonesia telah menyelakukan beberapa program untuk mendukung digitalisasi UMKM seperti akselerasi pengembangan wirausaha, transformasi digital koperasi dan UMKM, penguatan ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenko UKM juga menetapkan target pengembangan UMKM nasional seperti onboarding 24 juta UMKM hingga tahun 2023, membentuk 500 unit koperasi modern berbasis digital hingga tahun 2004, dan meningkatkan kontribusi ekspor UMKM hingga 17% pada tahun 2024 yang akan mendatang. Kemudian, dalam era globalisasi digitalisasi, UMKM menjadi solusi penting untuk menghadapi tantangan dan mengoptimalkan bisnis mereka. Dengan mengimplementasikan strategi digitalisasi sesuai dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bisnis kondisi bisnis mereka, UMKM mencapai keberhasilan dalam era digital yang maju dan tetap bersaing dalam pasar yang kompetitif. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat diterapkan untuk digitalisasi UMKM meliputi yang pertama, pendidikan literasi digital, mengeduksi pemilik UMKM tentang pentingnya digitalisasi dan bagaimana menggunakannya dalam bisnis mereka. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan e-commerce, mengembangkan keterampilan e-commerce pada pelaku UMKM. Yang ketiga, optimalisasi peran UPL UMKM, mengoptimalkan peran pelaku UMKM dalam rantai pasokan dan pemasaran. Dan yang keempat yaitu perluasan jaringan internet, meningkatkan koneksi internet dan penggunaan teknologi digital untuk mendukung bisnis UMKM. Selanjutnya yaitu manfaat digitalisasi bagi UMKM. Kita lihat apa saja sih manfaat digitalisasi bagi UMKM. Yang pertama yaitu jangkauan pemasaran. UMKM digitalisasi dapat memperluas jangkauan pemasaran. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke pelosok daerah.
Yang kedua, proses transaksi mudah dan efisien. Digitalisasi mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses transaksi bisnis. Yang ketiga, biaya lebih efisien. UMKM dapat menghemat biaya operasional dengan digitalisasi, misalnya dalam pengelolaan inventaris dan transaksi keuangan. Yang keempat, peningkatan pendapatan bisnis melalui akses pembayaran digital dan pemasaran yang lebih efektif. Digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Yang terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme bisnis. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk terlihat lebih profesional dan dalam penjualan dan pemasaran produk mereka. Nah, itu dia beberapa manfaat yang saya dapatkan dari digitalisasi bagi UMKM. Yang selanjutnya yaitu tantangan digitalisasi bagi UMKM. Kita lihat apa saja sih tantangan yang terjadi pada saat penerapan digitalisasi untuk UMKM. Yang pertama yaitu persaingan yang bertambah ketat. Di era digital, persaingan bisnis semakin ketat dan menantang. UMKM harus menghadapi banyak kompetitor dari berbagai daerah, bahkan UMKM yang melakukan ekspor ke pasar internasional. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital. Banyak UMKM yang masih kurang memahami tentang pemasaran digital, sehingga mereka kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga, keamanan data yang masih rentan. Dalam menghadapi digitalisasi, keamanan data menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM. Perlindungan data pelanggan dan transaksi bisnis yang menjadi sangat penting adalah salah satu tantangan bagi UMKM. Yang keempat yaitu mempertahankan karyawan yang terampil. Dalam menghadapi digitalisasi, UMKM perlu mempertahankan karyawan yang memiliki keterampilan dalam teknologi digital agar dapat bersaing dalam pasar yang semakin digital. Yang keenam, infrastruktur digital kurang memadai. Kurangnya infrastruktur digital seperti koneksi internet yang tidak merata menjadi hambatan dalam proses digitalisasi UMKM. Wah, ini sangat berpengaruh karena untuk mengakses tidak bisa untuk mengakses tanpa adanya internet. Maka itu adalah salah satu tantangan yang sangat berpengaruh bagi digitalisasi untuk UMKM. Yang terakhir yaitu pemahaman tentang teknik digital marketing masih sangat terbatas. Banyak UMKM yang masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang teknik digital marketing, sehingga mereka kesulitan dalam memanfaatkan potensi pemasaran secara digital secara maksimal. Nah, kita sudah melihat manfaat dan tantangan, lalu kita akan tahu bagaimana cara UMKM mengakses jaringan pemasaran lebih luas dengan adanya digitalisasi. Kita ke poin yang pertama yaitu menggunakan media sosial. Utilisasi media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan BBM untuk mempromosikan produk dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, membuat e-commerce, membangun toko online atau menggunakan platform jual beli online untuk menjual produk ke pelanggan di seluruh dunia. Yang ketiga, menggunakan iklan digital, menggunakan iklan online seperti Google AdSense, Instagram Ads, atau YouTube Ads untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, mengoptimalkan situs web, memiliki situs web yang profesional dan menarik untuk menampilkan produk dan layanan UMKM, serta memfasilitasi transaksi secara online. Yang kelima yaitu menggunakan marketplace online untuk menjual produk di platform jual beli online yang populer seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada, dan lain-lain. Yang keenam yaitu penggunaan teknologi
teknologi khusus, menggunakan teknologi digital yang sesuai untuk mendukung bisnis seperti ERP, CRM, atau sistem manajemen inventaris lainnya. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan mutu pelayanan, memperhatikan umpan balik dan saran pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dan membangun relasi yang lebih baik dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu apa itu segmentasi pasar dan mengapa penting untuk UMKM. Nah, ini penting untuk kita ketahui, teman-teman. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang serupa. Segmentasi pasar penting bagi UMKM karena dapat membantu mereka menentukan target pasar yang tepat dan mengoptimalkan pemasaran produk atau layanan mereka. Dengan segmentasi pasar yang tepat, UMKM dapat memahami lebih baik tentang siapa pelanggan mereka, kebutuhan dan preferensi mereka, serta perilaku pembelian mereka. Hal ini memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dan menjamin pelanggan Hal ini memungkinkan UMKM untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dan menjangkau pelanggan yang lebih tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan produk layanan mereka. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara UMKM menentukan segmentasi pasar yang tepat. Yang pertama yaitu tentukan target pasar. Identifikasi kelompok konsumen yang menjadi target utama produk atau layanan UMKM. Yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Pelajari masalah dan kebutuhan konsumen yang dapat diselesaikan atau dipenuhi oleh produk atau layanan UMKM. Dan yang ketiga yaitu ketahui perilaku konsumen. Pahami perilaku konsumen, preferensi dan kebiasaan pembelian untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Dan yang terakhir yaitu menggunakan segmentasi pasar. Gunakan segmentasi pasar seperti demografi, geografi, dan psikografi untuk membagi target pasar menjadi kelompok yang lebih kecil dan terdefinisi secara jelas. Nah, itu dia beberapa poin yang saya bahas tentang analisis digitalisasi dalam digitalisasi bagi UMKM. Adapun kesimpulan yang dapat saya bahas dalam materi saya kali ini yaitu digitalisasi UMKM atau usaha mikro kecil menengah menunjukkan bahwa digitalisasi sangat penting bagi UMKM dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan meningkatkan daya saing bisnis mereka. Penting bagi UMKM untuk mengakses jaringan pemasaran yang lebih luas dan mengoptimalkan pemasaran produk mereka melalui digitalisasi. Hal ini akan membantu UMKM menghadapi tuntutan globalisasi dan meningkatkan daya saing bisnis mereka dalam era digital yang telah muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya semoga video yang saya buat kali ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang akan menontonnya. Terima kasih.